Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah pantengin aku sampai sekarang. Oke teman-teman, kita lanjutkan aja ya langsung ke ceritanya. Membuat tetangga berkerumun untuk datang. Mobil carry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Bu Robia, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto, hingga tepat subuh di rumah sakit, Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robia ramai orang dan seseorang yang paling dicari itu muncul. Pak Wanto pulang dengan mata marah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu. Dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya sebelum liang lahat menutupi wajah adik bungsunya yang ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya dia yang tahu bahwa sebelumnya Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, Sadia mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang. Ia kenal dan tahu siapa itu, Mbak Syafi. Tanpa bersih tegang dengan wajah bapaknya, entah apa yang mereka bicarakan. Mbak Sapi hanya mengatakan, "Sudah, hentikan saja semuanya, sebelum semua anak-anakmu diambil di depan mukamu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab, "Bukan urusanmu. Kambing gibas, kambing kotor, itu kan jenis iblis ataupun jin yang menuntunmu. Bu Sartim tidak bersalah sepenuhnya. Memang anak iblismu pantas untuk mati." Mbak Safi pergi meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya, ia tahu ia tidak, atau lebih tepatnya, belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh Pak Wanto. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lamban namun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagai penyakit. Namun satu hal yang diingat temen gue, Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang yang paling kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya sampai mampu membeli tanah yang luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua perabotannya. Menyerupai orang kaya raya baru, sampai sini masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang yang menceritakan tentang persugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga, setiap hari di depan rumahnya terparkir mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjejer di depan rumah Pak Wanto, sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung ini jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakit ke tebu binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat. Dari sini kita akan mulai masuk ke inti ceritanya. Cerita yang dulu sempat bikin gue penasaran dan melihat langsung ke lokasinya. Ada hal yang menarik. Semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robia, Yuni, dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu, yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya sesiapa yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar
di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto malam hari. Di jendelanya ia melihat Bu Robia, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya ia tampak memelas, meminta tolong. Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri setiap ada yang ganjil di rumah sebesar itu. Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Oke teman-teman, mungkin kita lanjutkan ceritanya besok ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.